Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Dan kita buka dengan doa seperti biasa, ya, dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sil asrar wa tiladil ahya miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa il adhar wa asbil ahyar adadani amilai wa ibdoli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini jam 1:30 pagi, ya, kita kedatangan, ya, seorang pengacara terkenal dari Semarang. Makanya bikin YouTube-nya ini pagi karena beliau, ya, datang itu karena kesibukan dan lain-lain. Beliau hadir di Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan untuk melihat dan untuk melihat dan bagaimana keadaan Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan dan Forum Pemburu Agama Indonesia. Beliau sudah sampai di tempat, ya, dan kita persilakan untuk memasuki ruangan tempat praktek abang, ya, pada ya, nanti abang sebutin namanya deh, ya, kepada pengacara terkenal dan top, pengacara artis ini dari Semarang datang jauh-jauh ke Jakarta, gitu ya. Silakan Kanjeng. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ustaz apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ustaz katanya mau ke tempat saya. Gimana sih Ustaz? Iya Kanjeng, itu. Mohon maaf lahir dan batin karena keadaan sibuk sekarang. Ini loh, Ustaz ini banyak waiting list. Kenapa? Saya berapa kali minta beliau ini ke Semarang. Ini udah berapa kali, ternyata 1 kali, 2 kali, 3 kali, ternyata saya harus ngalahin ke Jakarta. Walaupun dengan kesibukan saya seharian, tapi alhamdulillah saya patut bersyukur malam ini pukul 1:30. Jadi 1:30 saya ketemu Ustadz ini. Alhamdulillah saya fan sama beliau ini dari dulu, semenjak ada namanya tim pemburu hantu. Tim pemburu hantu itu saya nggak pernah lepas melihat dari alhamdulillah. Udah sekian lama, berapa tahun Ustadz? Sekitar 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun lebih. Jadi teman-teman Ustadz dulu tim pemburu hantu itu kemana semua Ustadz? Ya, satu ada yang keluar, ya, Ustadz Guntur Bumi, sekarang beliau menjadi tim dakwah. Oke. Meneruskan perjuangan Ustadz Jeffrey, dakwah dan sekolah lagi, dan mengambil S3 untuk dakwah. Yang lainnya alhamdulillah dari 11 orang itu keluar 1, dan tinggal 10. Yang 10 tinggal 9. Nah, yang 9 ini Ustadz Hariri sudah wafat. Tapi saya ada melihat dari Ustadz Ridwan, apa sih resepnya Ustadz Ridwan? Kok dari dulu tuh nggak tua-tua Ustadz? Apa itu resepnya? Tolonglah ditularin sama kami dulu Ustadz. Apa resepnya Ustadz? Jadi kalau dibilang resepnya itu sebenarnya mudah dan gampang, ya, bahwa perbanyaklah dengan kita berwudu satu. Oh, berwudu. Berwudu. Karena wudu'a syiratul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin satu. Ya. Ada yang saya dijazakan oleh para guru-guru, yaitu pembacaan sholawat. Oh, sholawat. Sholawat. Wudu 1, nomor 2 sholawat. Okay. Untuk sholawat itu untuk memberikan satu cahaya wajah kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Wah, akhirat. Ada lagi enggak?
Selain wudhu, sholawat, ketiga berzikir, berzikir. biar awet muda. Mungkin kuncinya nggak stres kali ya Ustaz. Ya, satu. Saya kan melihat Ustadz ini di TV ataupun di YouTube ya. Bisa nggak Ustadz coba Ustadz itu mulai mengenal istilahnya pemburu alam gaib itu dari umur berapa sih Ustadz? Apakah memang dari turunan ataupun Ustadz itu belajar gitu, ada guru? Ya. Jadi ini pengacara takon. Ya, jadi saya lagi di BAP oleh pengacara. Jadi ada yang di BAP oleh polisi dan di BAP oleh pengacara. Tapi sebelum saya menjawab, ya, saya akan memberikan satu hadiah tasbih. Ini. Untuk saya itu Ustaz. Iya, ini tasbih Nagasari yang saya, ini sama dengan saya. Ya, yang saya susun. Ya, mudah-mudahan menjadikan barokah. Amin. Dunia dan akhirat. Dunia wa akhirat ya. Saya berikan dulu di saya ijazahkan pada Kanjeng. Jadi Kanjeng Heri ini sebenarnya beliau memang orangnya suka merendahkan diri. Ya, sebetulnya ini beliau ini pengacara yang sudah kondang. Amin. Dan banyak artis-artis yang ditolong oleh beliau. Amin. Ditolong oleh beliau tanpa dimintakan materi atau apapun. Saya suka mendengar. Makanya subhanallah bisa hadir ke gubuk saya, ke Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan ini, dan salah satunya beliau juga menyumbangkan itu pembangunan majelis ini. Nanti kita bisa lihat ke lantai 3 luar biasa Ustaz ya. Itu subhanallah ya. Tapi harusnya saya yang merasa berdosa, harusnya saya yang datang ke Semarang. Tapi kan saking sibuknya sampai nggak bisa ini. Ya, terpaksa ya. Memang mohon maaf Kanjeng, saya sekarang ini memang sibuk mengajar. Oh gitu. Mengajar orang-orang yang menjadi spiritual gitu. Untuk mengobati orang-orang yang terkena santet dan lain-lain. Oh gitu. Dan perang dengan dukun santet jarak jauh begitu. Oh jarak jauh? Ya bisa jarak jauh. Jadi Ustadz nerawang jarak jauh pun bisa Pak? Insya Allah mudah-mudahan kalau atas izin Allah mudah-mudahan. Jadi saya mengajar kepada murid-murid saya di luar negeri maupun di dalam negeri itu bagaimana mengobati orang yang terkena santet dan bagaimana untuk membentengi dirinya, keluarganya, orang lain, nusa bangsa dan agama tidak terkena santet, karena santet ini sekarang lagi marak banget. Ya, saya lihat banyak sekali. Dukun santet diserang, anak cucunya juga nggak terima, muridnya juga nggak terima, maka akan menghadirkan santet-santet yang baru-baru kan begitu. Nah, saya juga sebelum saya meninggal, sebelum saya wafat, saya akan hadirkan spiritual sejati atau paranormal sejati untuk melawan. Luar biasa. Untuk melawan luar biasa ini. Santet-santet itu atau mengobati seperti itu ya, Kanjeng. karena memang kita tahu bahwa ilmu hitam itu kan dilarang oleh Allah. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa ustadz, kita lihat ada Ustadz Ujang, ada Gusti, berapa lagi ustadz itu memang sekarang saya lihat di YouTube itu lagi melawan bagi marak materi itu kan. Ya mudah-mudahan Ustadz, mungkin Ustadz pernah nggak? Ustadz itu kan seorang praktisi, pernah nggak mengalami Ustadz sendiri itu disantet, rasanya gimana sih Ustadz? Ya, ada satu riwayat. Saya, jangankan saya, Rasulullah SAW pernah disantet di telur. Oh iya. Rasulullah SAW. Itu riwayat satu hadis. Tapi sehingga Rasulullah itu tidak rentan dan diobati oleh Siti Khadijah dengan membaca suratul Fatihah. Dan Rasulullah pernah mengobati orang juga. Dan Nabi Musa juga pernah mengobati orang-orang yang terkena santet. Jadi dari zaman Rasulullah, zaman Nabi itu sudah ada bahwa santet talu itu sudah ada. Setiap negara, setiap daerah itu insya Allah pasti ada. Jadi sampai begitu Ustadz ya. Tapi yang Ustadz sendiri gimana? Ya. Jadi begini, ada satu cerita. Pada suatu ketika saya membantu satu orang pejabat yang saya tidak sebutkan namanya. Satu gubernur, satu pejabat yang saya bantu, sehingga
pada saat saya membantu mendoakan. Nah itu saya dengan puasa saya diserang. Gitu. Oh, gitu. Saya diserang. Iya, iya. Serang saya, kepala saya, sehingga kena kepala saya sakit, saya obati, saya jam. Nah, lalu jam 5 subuh, Iya. itu pasien saya bicara. Pasien Saya bicara. Saya bilang, Pak, tolong nanti jam 12, jam 1 Bapak sholat hajat dan sholat tobat. Zikir. Biar saya yang bekerja. Subhanallah, jam 5 subuh, sebelum azan subuh, beliau telepon saya, nggak bisa telepon sih, SMS, karena saya kalau puasa nggak bisa WhatsApp, nggak bisa SMS, nggak bisa telepon, SMS doang. Sehingga beliau katakan, Ustadz, ada satu orang yang saingan saya meninggal. Oh begitu. Saya bilang, Pak, kan Bapak saya sudah bilang, nanti saya tadi sholat isya saya diserang, kepala saya kena. Lalu tolong Bapak, biar saya yang jaga dengan Allah, atas izin Allah, Bapak sholat hajat, sholat tobat, terus Bapak tidur. Biasanya. Sehingga pada saat itu, saya kena sampai murid saya pun di sebelah kamar tempat saya puasa kena. Itu nggak mati. Nah, akhirnya di subuh itu beliau telepon, SMS, bukan telepon, SMS, bahwa satu orang saingan saya meninggal. Itu pengalaman yang paling susah dilupakan. Ya. Ustaz, sampai mati saya nggak bisa lupa. Saya kan pernah melihat YouTube Ustadz juga itu, yang mana itu Ustadz itu kan lebih menularkan ilmu Ustadz sendiri ya untuk orang-orang yang ingin menjadi praktisi. Itu ada garansi, itu ceritanya gimana Ustadz itu, supaya orang itu pun bisa menolong orang lain, ataupun menolong dirinya sendiri, ataupun orang tetangga. Saya dengar-dengar, benar nggak, 1 jam itu mereka sudah bisa melakukan apa yang diajari oleh Ustadz itu. Ya, jadi sebenarnya riwayat saya mengajar itu ada riwayatnya, Kanjeng. Sebetulnya. Pada suatu ketika itu, pada saat saya ngebangun majelis ta'lim dan zikir ini, saya kekurangan uang untuk bayar material. Kedua, saya kurang uang untuk bayar tukang. Dan saya goyang, tetap goyang. Lalu saya sholat, saya zikir, saya baca sholawat, saya mohon petunjuk dari Allah. Akhirnya Allah berikan petunjuk, bukan mukjizat ya. Mukjizat para nabi, para wali. Kalau ada yang ngomong, wah saya dapat mukjizat, orang musadek orang gila, mukjizat. Jadi tingkatannya beda, makomnya beda, nabi, wali dengan kita beda. Makom, kalau makom itu tingkatan, kalau makam kuburan. Pada itu saya lagi zikir di sini, terus saya lihat di TV Pak Presiden memberikan sambutan kepada menteri-menteri dengan online. Satu itu. Kedua, saya melihat anak sekolah dengan online. Yang wisuda sarjana dengan online. Saya pikir, kok ilmu Allah apa nggak bisa dengan online? Begitu. Itu petunjuknya. Jadi demi Allah itu petunjuknya, bahwa Allah bilang, Allah memberikan petunjuk, karena Allah maha adil, Allah maha pengasih lagi penyayang, dan Allah tahu keadaan saya lagi sedang susah untuk membangun majelis ta'lim ini di atas ini ya. Yang tadi kita lihat tadi luar biasa. Jadi itu sehingga tergetuk hati, sehingga saya buatlah share, saya buatlah kata-kata, saya kirim. Jadi di WhatsApp saya ini ada 5.000 lebih kontak. Belum di Facebook, belum Instagram saya keluarkan. Itu langsung 900 lebih yang WhatsApp saya. Jadi sebenarnya saya malu. Saya sudah tua, saya malu. Bukan lagi mengajarkan seperti itu, tapi saya diberikan tanggung jawab oleh Allah, hakikatnya Allah, untuk mengajarkan. Bagaimana? Itu jadi ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu apa? Kalau dulu tahun 80-85, saya mengajarkan ilmu
silat cingkrik, Betawi, sama tenaga dalam kayak merpati putih, baru nanti ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu dari bacaan-bacaan ayat Allah atau dahulu itu disebut sinlamba atau saudara lahir batin. Ya ilmunya sebetulnya kalau yang dulu itu dibilang ilmu kontak, bisa mentalin orang. Kalau sekarang kan nur laduni, ya ilmu al-karomah, al-pukat gitu kan. Ya sebenarnya dalamnya juga alikma juga buat mental-mentalin orang. Dimodif ya. Nggak dimodif. Gitu, jadi kita kayak murid saya. Bang, saya mau bikin padepokan namanya ini, tapi dalamnya yang abang ajarkan ilmu hikmah. Silakan. Yang penting kamu mesti pakai 3 logo. Keluarga Besar Pemburu Hantu, ya, Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan, dan Pemburu Hantu Indonesia dengan Yayasan Majelis Zikir Ar-Ridwan yang ada Kemenkumhamnya. Jadi ada penetapan, ada izin. Ini nggak abal-abal. Ya, saya lihat itu 01 0104 tahun 2019. Itu diperpanjang itu kan. Dulu tahun 95. Ada aktenya semua. Berarti udah lama ya? Ya, tahun 95. Gitu. Nah, saya menjadi spiritual itu, subhanallah, alhamdulillah dari tahun 85. Oh, lama ya? 85 sampai sekarang berarti jalan 36, bukan jalan, 36 tahun. 36 tahun. Jadi praktisi itu. Wah, luar spiritual. biasa. Ya. Udah berapa banyak itu yang Pak Ustadz anak murid yang sudah diajari itu? Ya. Berapa banyak? Untuk sekarang saya tinggal di sini. Pada saat saya tinggal di Bukit Duri, ya, kalau sampai sekarang 2001 dari tahun 85, mungkin udah ribuan. Oh, udah ribuan. Dan mungkin sudah hampir seluruh Indonesia. Nah, sekarang baru saya mulai. Baru mulai nih tahun bulan pembangunan bulan 9 ya, bulan 9. Oh, ini dimulai lagi. Dimulai lagi bulan 9. Saya perpanjang lagi akte notarisnya. Nah, bulan 9 itu kelarlah ini pembangunan 2 bulan lebih sedikit. Dan sampai sekarang ada 234 lebih lah. Jadi saya lihat yang belajar VIP. Saya lihat tempat ini setiap malam Jumat ya. ada selawatan ya. Ya, istiqomah. Saya melihat istiqomah selawatan. Betul. Sangat luar biasa. Betul. Jadi mengajak orang untuk kebaikan, supaya lebih dekat sama Allah lagi, supaya tetap bertawasul kepada Rasulullah SAW. Itu kok Ustadz itu bisa mempunyai petunjuk mungkin dari Allah ya, sampai melakukan. Dulu kan saya pernah kesini ya Ustadz ya. Ya, lalu sekarang kan pembangunnya sudah luar biasa. Terangan dikit. Udah gelap. Makanya saya agak kaget. Dan donaturnya salah satunya ya Kanjeng Ngeri ya. Subhanallah, Masya Allah. Memang saya lihat Ustadz ini ini tidak pelit ilmu, karena terkadang kan seorang karena tadi Ustadz waktu kita sebelum bincang-bincang, kalau kita sudah tidak ada, yang ditinggalkan adalah ilmu kebaikan. Ustadz ini memang sangat luar biasa apa yang kita bincang-bincang tadi Ustadz. Ustadz mungkin ada nggak suatu tip untuk masyarakat bagaimana supaya itu tahu bahwa itu santet ataupun rumahnya ada gangguan? Coba Pak Ustadz bisa nggak kasih tip kepada masyarakat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Ustaz. Edukasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya baru dengar tuh edukasi itu apa. Karena gaptek. Orang jadul. Ya, jadi bahwa kenapa sekarang saya mengajarkan kepada murid-murid orang-orang untuk menjadi spiritual. Karena pesan guru saya pada saat saya pesantren dan lain-lain, bahwa yang kita mati ini 3 macam yang kita bawa, yaitu amal, ibadah. Amal bersedekah dan lain-lain. Ibadah kita sholat, kita zikir, kita puasa. Kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu apa? Ilmu bikin kue kek, ilmu hikmah kek, ilmu ngobatin, ilmu hukum pengacara, kita ajarkan agar bermanfaat. Yang diamalkan dia bermanfaat sampai mengalir ke dalam kubur kita, ke dalam kubur abang. Cita-cita seperti itu. Ketiga, anak soleh
dan soleha yang mendoakan kita, atau anak yatim yang soleh dan soleh yang mendoakan kita. Itu yang cuma yang kita bawa mati cuma 3. Nah, sekarang 3 ini sudah kita lakukan atau belum? Nah, kita ini sudah tua. Camat calon mati. Camat. Ya, kapan waktunya kita nggak tahu. Ada salah satu saudara saya, adik saya, ya, tiba-tiba ini malam masih WhatsApp sama saya video call. Besok paginya saya dengar, siangnya meninggal. Ya. Berarti Allah lebih menyayangi dia ya. Ya, kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Nah, doakan cita-cita abang. Ini Kanjeng aja manggilnya Ustadz dulu dari dulu. Saya tuh nggak mau kalau Ustadz tuh takut gitu. Ustadz bebannya tinggi ya. Apalagi kiai gitu kan. Kalau eyang sudah terbiasa. Dulu waktu melihat Abang Ridwan Kokoy di TV dulu kan seperti itu, lihat tuh fotonya itu. Dari situ. Oke, saya ingin nanya. Kira-kira Ustadz Ridwan itu kira-kira apa cita-cita Ustadz Ridwan yang belum tercapai saat ini? Ini kan tadi edukasi saya belum jawab. Oh iya. Edukasi saya belum jawab. Bahwa kita bagaimana cara yang mudah dan gampang untuk menolak teluh dan sihir. Oke. Teluh, ya gini. Kenapa kok abang bisa ngomong? Karena demi Allah dan Rasulullah, abang belajar santet teluh. Belajar santet dan teluh. Sekarang mantan dukun santet. Sekarang. Tapi kalau udah sumpah nih, malam-malamnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak main-main ngomongnya. Sepertiga malam. Nah, santet itu datangnya antara jam 12 sampai sebelum subuh. Oh gitu. Asar mau masuk maghrib. Maghrib dan ke isya. Makanya usahakan kita tuh jam 12 malam itu lewatin sedikit. Jam 12 ke 4 atau setengah 1 baru kita tidur. Ngambil wudhu, baca apa aja deh. Yang gampangnya yang kita hafal. Bang, saya nggak bisa baca Fatihah. Ya udah yang kamu bisa apa? Al-Ikhlas bang, silakan. Asal ayat suci Allah. Ya, itu dengan berwudhu. Itu untuk penangkal teluh dan sihir. Ya, tidak semua orang bisa diteluh atau santet, tidak semua. Nah, seperti itu. Itu edukasinya. Ya. Nah, lalu cita belum tercapai. Nah, begini. Ya, alhamdulillah Kanjeng bertanya seperti itu, saya sangat girang. Ya, biar orang tahu nih cita-cita Ustaz. Mudah-mudahan Kanjeng juga bisa memberikan semangat, memberikan edukasi, memberikan bantuan kembali. Seperti ini dibangun kan gitu. Mana tahu mau bikin pondok pesantren kita nggak tahu. Ya, jadi memang Kanjeng saya batas umur saya 55 tahun. Saya memang pada saat saya puasa setahun dan tapa gila, tapo ngedan setahun, dan tapo bisu kalau dalam tasawuf itu tapo. Yang pakai baju cewek. Itu namanya tapo ngedan. Kalau bahasa Jawanya itu tapa tasawuf sebenarnya. Tapo ngedan atau tapo miskin. Kayak Gus Jafet, Gus ini kan itu tapo miskin. Kayak guru-guru saya. Nah, lalu sekarang saya punya cita-cita. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum aku punya panti asuhan anak yatim, masjid dan rumah. Nah, dan pada saat itu, kalau engkau mencabut nyawaku, silahkan ya Allah. Tapi hamba ingin dikubur di dalam masjid itu. Kenapa? Ada cerita lucu dari para wali. Pada saat kalau kita dikubur di dalam masjid itu, pada saat kita mau disiksa sama malaikat, mau dipecut sama malaikat, ini cerita lucu ya. Tapi lucunya ini memang ada benar karena yang bicara para wali atau guru ngaji kita, guru. Pas mau dipecut, Haji Ridwan, dosanya begini, kagak jadi dipecut. Waktu ada yang doain, ada yang bacain Fatihah, ada yang sholatin di masjid itu, nggak jadi. Ya kan? Besoknya lagi mau dipecut lagi, kagak jadi lagi. Capek akhirnya malaikat banyak yang doain, udah kata malaikat biarin aja deh udah. Ntar gimana Allah aja kan gitu. Nah, jadi seperti itu cerita lucunya. Tapi cerita benarannya
ya abang pengen cita-cita seperti itu kan ya. Iya. Saya pengen seperti itu. Jadi saya punya masjid, saya punya panti asuhan anak yatim. Dulu zaman pemburu hantu, ya alhamdulillah subhanallah saya punya anak yatim 150 anak yatim dan janda-janda jompo. Mau janda-janda cantik ya, janda-janda jompo, makanya janda-janda cantik suka ngiri, bang kalau saya nggak dikasih duit gitu. Ya ini saya melihat adalah niat tulus dari ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan para santri dan pada siapa aja nanti yang mendengar atau melihat YouTube ini, mudah-mudahan doa tulus dari Ustaz Radian ingin membangun satu masjid ataupun membuat satu yayasan anak yatim piatu ya. Ini satu niat yang sangat mulia. Mudah-mudahan di malam hari ini, di malam orang sepertiga malam ini, malam mana orang saat ini orang lagi sholat malam, mudah-mudahan kita doakan semoga apa yang dicita-citakan oleh Ustaz Radian mudah-mudahan terkabul. Amin ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Masyirin Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi kalau saya mungkin setelah mendengar ceritanya Ustaz Radian, memang saya tadi itu agak benar-benar apa ya, satu niat yang sangat mulia ya. Karena cita-citanya Ustaz Radian itu dia akan ikhlas kalau dia mempunyai cita-cita tadi masjid dan yayasan. Jadi itu yang sampai saat ini yang belum terkabul oleh Ustaz Radian. Mudah-mudahan siapapun nanti yang melihat YouTube ini, mudah-mudahan para darmawan mungkin ingin menyumbangkan sedikit harta bendanya untuk bersedekah, mungkin silahkan langsung kepada Ustaz. Ya, mungkin juga teman-teman saya satu profesi, satu advokat juga dimanapun Anda berada, bisa saja membantukan untuk sedekah. Ini adalah untuk manfaat untuk orang ramai. Mudah-mudahan cita Ustaz tujuan ini kita doakan semoga kabul, amin. Mungkin itu aja Ustaz dari saya. Saya ini Ustaz besok rencana saya besok mungkin siang saya akan lanjut pulang Semarang. Saya mohon doa juga semoga bisa selamat sampai ke Semarang. Mudah-mudahan Ustaz Ridwan, saya tunggu kedatangannya di kota Semarang Ustaz Ridwan. Mungkin masih orang kepingin juga kenal Ustaz Ridwan yang selama ini hanya di Jakarta. Mudah-mudahan kami tunggulah kedatangannya di kota Semarang. Mudah-mudahan ini yang Kanjeng, mudah-mudahan kita berencanakan, Allah yang menentukan. Amin amin insyaallah. Ya. Dan cara kita baik ini mudah-mudahan Allah kabulkan, saya bisa sampai di sini. Amin amin. Nanti mampir di kantor saya ya. Ya harus ya. Harus. Kan ini mampir di kantor sini ya. Iya. Jadi kita saling bantu, saling take and give ya, saling membantu. Karena kita manusia hidup itu harus hablum minannas wa hablum minallah. Antara manusia dengan manusia harus saling tolong menolong. Karena nggak mungkin kurung batang kita itu, mayat kita itu terbang sendiri, pasti digotong oleh orang. Makanya itulah hablum minannas wa hablum minallah. Antara kita dengan Allah dan kita zikir kepada Allah harus ada. Abang sebagai spiritual, sebagai praktisi atau paranormal hanya syariat saja untuk menghidupkan anak dan istri dan keluarga dan beramal dan sedekah dan lain-lain. Tapi kita dengan Allah wajib harus ada antar hubungan kita dengan Allah. Itu saja. Mohon doa biar abang bisa benar-benar umur 55 tahun nanti cita-cita tercapai, membangun panti asuhan anak yatim, bukan pesantren ya. Panti asuhan anak yatim, rumah dan masjid. Amin. Nanti kuburnya dekat masjid tuh. Kalau ada yang mau daftar boleh. Yang mau nyumbang daftar di sini. Jadi nggak ada petunjuk sama malaikat. Nah, didoain terus. Contoh seperti siapa? Beliau Al-Habib Abdurrahman Kuitang, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau juga Habib Abdullah Balfaki Malang. Beliau juga Al-Habib Umar bin Yahya Pamuragan Cirebon. Banyak wali-wali Allah. Ya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Keramat Embang Bogor. Banyak, belum wali-wali Allah dari NU. Ya, itu banyak. Ya, Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur dan lain-lain itu di makamnya di pesantren yang bayangkan. Coba ya, mau disiksa mau di apa? Ya, nggak akan bisa, nggak jadilah.
Itu ya. Ya. Ya, itu pesan-pesan dari guru seperti itu. Yang mudah-mudahan itu cukup. Mungkin pertanyaan ini cukup ya Kanjeng ya? Ya, cukup. Ya. Saya Kanjeng atas nama Ketua Umum dan Pendiri Forum Pemburu Agama Indonesia dan pendiri Ketua Yayasan Majelis Taklim dan Zikir Al-Islam sangat berterima kasih kedatangan Kanjeng. Sama-sama, Harusnya saya yang lebih dahulu ke sana. Bahkan Ustaz sekarang sibuk ngajar. Iya, saya memang sibuk ngajar, sibuk ini nggak bisa ke sana kemari. Makanya nggak bisa nyamperin dukun-dukun santet karena banyak yang mengajar di sini, yang di luar negeri maupun dalam negeri. Ya subhanallah, itu tadi berkat sholawat, berkat ilmu hikmah dan lain-lain, maka jadilah yayasan ini. Seperti tahun 95, 94 abang pulang haji, 94 haji kosasi, ongkos dikasih. Gitu ya. 2013 juga, 2020 juga begitu. Kosasi, umroh kosasi. Jadi itulah. Nah sekarang ini abang hidupkan kembali di tahun 2020 ini, abang hidupkan kembali ya. Mohon doanya semuanya. Manusia tidak ada yang sempurna, sempurnanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup sekian. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita doakan Kanjeng Eri. Semoga Kanjeng Eri selalu diberikan nikmat sehat, walafiat, panjang umur, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan bahagia dunia dan akhirat, dan mendapatkan ridha Allah, dan kita semua penonton netizen semuanya mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gobol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.